Anak-anak hebat, pelajaran kali ini mengajak kamu untuk lebih menekuni apa artinya menjadi pengikut Kristus dan apa keuntungan yang diperoleh sebagai pengikut Kristus. Hal yang penting dipertimbangkan di sini adalah jangan sampai kamu mengaku sebagai pengikut Kristus karena sekedar ikut-ikutan keluarga atau orang lain, namun tidak memaknainya. Artinya, kamu belum mengerti apa artinya menjadi pengikut Kristus dan mengapa menjadi pengikut Kristus haruslah merupakan pilihan yang dipertanggungjawabkan secara pribadi. Melalui pelajaran hari ini, kamu menjadi lebih mengerti dan menjadi bangga bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Makna hidup berkelimpahan. Makna hidup berkelimpahan dalam pemahaman Kristen yang pertama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58, yaitu orang Kristen menjalani kehidupan di dunia ini dengan tenang karena jaminan pemeliharaan Allah baik secara jasmani maupun rohani untuk kehidupan akhirat kelak. Makna yang kedua dalam Mazmur nomor 37 ayat 23 sampai 26, yaitu bahwa orang yang hidup benar ternyata tidak pernah mengalami kekurangan sampai saat ia berusia lanjut. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara dengan baik, tetapi pemeliharaan Allah itu hanya terjadi ketika kita selaku anak-anaknya menjalankan hidup yang berkenan kepadanya. Makna yang ketiga terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, yaitu untuk harta yang kita terima, kita melihatnya sebagai berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya, apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutinya. Pertama-tama, banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Kita dapat baca dalam Matius pasal 4 ayat 24 sampai 25. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup. Bila kita membaca Matius pasal 5 sampai pasal 7, seluruh pasal ini penuh berisi petunjuk dan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah kepada para pendengarnya. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya itu merupakan penjelasan yang membuka mata mereka tentang apa yang sebetulnya Allah ingin agar mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Contohnya, dalam Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8 tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa. Pesan Tuhan Yesus yang pertama, kita berdoa untuk membina hubungan pribadi dengan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita apa adanya, tidak perlu panjang lebar. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya. Yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Tidak heran bila Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Kemanapun ia pergi, selalu ada kumpulan orang yang mengikutinya yang menunjukkan keingintahuan mereka terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Keuntungan menjadi pengikut Kristus. Anak-anakku, menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikuti Kristus kemanapun ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidup kita. Artinya, dari apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Ini didasari oleh komitmen seumur hidup untuk memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Contohnya, ketika teman-teman sekelas menyontek saat ujian, kita memilih untuk tidak menyontek karena kita memilih untuk bersikap jujur. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Yaitu kita harus taat. Ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan lainnya yang kita miliki. Dapat kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Selain ketaatan, hukum yang pertama harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dalam Matius pasal 22 ayat 37. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya di atas segala yang ditawarkan dunia? Setelah itu, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dalam Matius pasal 22 ayat 39. Kecenderungan manusia adalah mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bila ini dipraktekkan oleh semua orang di dunia ini, tentu kita akan mengalami hidup dalam damai sejahteranya. Tidak ada lagi perkelahian, pertikaian, atau perang.
Sayangnya, tidak semua umat manusia memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan yang menginginkan kebaikan umat yang dikasihinya. Nah, anak-anak, keuntungan menjadi pengikut Kristus adalah pertama, bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 menyatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Keselamatan ini kita peroleh bila kita mau mengakui bahwa Kristuslah juru selamat kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan keselamatan bahwa hidup kita setelah berakhir di dunia ternyata berlanjut di surga dan bukan di api penghukuman. Dari mana kita tahu tentang hal ini? Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 3. Indah sekali bukan janji Tuhan Yesus ini? Kedua, dengan percaya kepada Kristus kita juga menerima hidup yang berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10 menyatakan ucapan Tuhan Yesus, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Sungguh benar, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh kelimpahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk melalui firman-Nya seperti yang kita baca di dalam Alkitab, apa yang harus kita lakukan. Melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan persekutuan dengan sesama, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan kelimpahan yang sudah dikaruniakannya. Harus diakui bahwa tawaran yang diberikan dunia ini menarik. Coba kamu perhatikan iklan-iklan yang ada di media massa atau yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang ditawarkan dunia, prioritas hidup kita beralih kepada hal-hal duniawi yang tidak kekal, artinya yang akan binasa, padahal bukan ini yang Tuhan inginkan. Iblis dapat menggunakan banyak cara untuk membuat perhatian dan hati serta pikiran kita beralih dari Tuhan. Karena itu, hendaknya kita bijaksana dalam mewaspadai apa saja hal-hal yang dapat membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Jadi, rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Selain itu, dengan menjalankan perintah-perintahnya, tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan serta janji-janjinya, kita mendapatkan kekuatan bahkan karunia-Nya. Bila kita membaca firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Tuhan. Di sana tertulis pula mengenai apa saja sifat-sifat Allah dan mengapa Allah begitu mengasihi umatnya dan janji-janji yang Allah miliki untuk kita selaku anaknya. Alkitab bukan hanya menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah, melainkan juga tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Selain hukum kedua yang disampaikan Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 39, kita juga dapat membaca penjelasan lebih rinci tentang bagaimana Alkitab mengatur hubungan kita dengan sesama. Janji Allah. Dalam Mazmur nomor 31-40 tertulis janji Allah. Janji-janji Allah yang memberikan kekuatan kepadamu sebagai remaja Kristen dalam menjalani hidup. Silakan kalian baca, pahami, dan tulis.